wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ariska dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang unsur-unsur periode ketiga. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan apa sih unsur-unsur periode ketiga itu. Simak penjelasannya. Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris atau periode ketiga tabel periodik. Tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberulangan tren periodik. Sifat kimia unsur-unsur seiring kenaikan nomor atom. Baris baru dimulai ketika tabel periodik melompati suatu baris dan perilaku kimia mulai berulang. Artinya, unsur-unsur dengan sifat yang sama jatuh pada kolom yang sama. Periode ketiga terdiri dari 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Yang kedua, unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Yang ketiga, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Kemudian, beri penjelasan mengapa jari-jari atom Al lebih besar dari unsur lainnya. Yang keempat, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya. Dan yang terakhir, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya dan beri penjelasan. Baiklah, jawaban yang pertama yaitu penjelasannya, unsur-unsur di alam lebih banyak ditemukan dalam bentuk senyawa dibandingkan dalam keadaan bebas. Unsur-unsur gas mulia terdapat dalam bentuk bebas sebagai gas monoatomik. Unsur-unsur gas mulia termasuk dalam 90 jenis unsur yang terdapat di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan seperti platinum dan amerisium. Beberapa unsur logam dapat ditemukan dalam keadaan bebas, maupun dalam bentuk senyawa seperti emas, perak, platina, dan tembaga. Unsur non-logam juga ada yang dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa seperti oksigen, belerang, nitrogen, dan karbon. Dalam sistem periodik unsur, pada periode ketiga terdapat 8 unsur, yaitu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Unsur periode ketiga di alam banyak terdapat unsur logam seperti natrium dan magnesium berada dalam unsur senyawa. Unsur aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral seperti Al2O3, SiO2, Ca3PO42, dan Na3AlF6. Unsur belerang banyak ditemukan dalam keadaan bebas sebagai kristal S8. Unsur klor ditemukan dalam bentuk molekul diatomik C12. Unsur argon ditemukan bebas di alam dalam bentuk gas monoatomik. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Unsur periode 3 yang keberadaannya di alam dapat ditemukan secara bebas yaitu unsur belerang dan argon. Unsur belerang banyak ditemukan di kawah-kawah gunung berapi dan unsur argon ditemukan dengan wujud gas monoatomik yang berasa di udara sekitar 0,15%. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu buatlah grafik hubungan unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Beri penjelasan mengapa jari-jari atom Al lebih besar dari unsur lainnya. Untuk grafiknya, gambar tersebut adalah grafik yaitu hubungan unsur periode ketiga dengan jari-jari atom. Penjelasannya yaitu jari-jari yang dihitung dari ikatan logam maupun ikatan kovalen adalah jarak antara inti dengan elektron yang dipakai berkaitan yang terjadi antara dua atom yang berkaitan kovalen atau logam tersebut. Dari natrium ke argon, elektron yang dipakai berkaitan berada pada orbital dengan tingkat energi ketiga. Sedangkan tingkat energi kedua dan pertamanya diisi penuh oleh elektron. Meningkatnya jumlah proton dalam unsur dari Na ke Ar akan mendorong elektron yang dipakai berkaitan lebih dekat ke arah inti atom sehingga jari-jarinya akan semakin pendek. Grafik pada nomor 4 yaitu pada gambar tersebut. Dan penjelasannya yaitu silikon memiliki titik didih yang tinggi pula karena adanya ikatan kovalen antara atom silikon yang kuat sehingga memerlukan energi kalor yang besar untuk memecahnya dan melelehkan silikon padat. Namun ikatan ini tidak sekuat ikatan logam dan titik didih S
I, lebih rendah dari titik didih Al. Fosfor, sulfur, klorin, dan argon memiliki titik didih lebih rendah dari silikon karena hanya memiliki gaya van der Waals antara atomnya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan unsur energi ionisasinya, serta beri penjelasan. Untuk gambarnya tertera pada gambar tersebut, dan penjelasannya yaitu energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga berbanding terbalik dengan jari-jari atom pada umumnya. Semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun, energi ionisasi unsur juga dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital terluarnya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada atom Al, dan energi ionisasi P lebih besar daripada S. Penyimpangan ini dikarenakan atom magnesium memiliki orbital 3s penuh dan atom P memiliki orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi penuh dan setengah penuh seperti ini relatif stabil sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Untuk melepaskan elektron membutuhkan energi yang sangat besar. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.